Gadis ini sengaja menunggu semua penumpang kereta menuruni seluruh gerbong, menyisakan dirinya dan satu orang pria yang duduk di kursi sudut. Matanya tajam mengawasi gerak-gerik pria itu. Detik berikutnya saat kereta melewati sebuah lorong yang gelap, gadis itu langsung berlari menuju ke arah pria tadi. Dengan pedang yang dia genggam, gadis itu menebas pria di hadapannya. Apa yang dilakukannya bukanlah tanpa alasan. Selama bertahun-tahun dia dan temannya telah memburu sosok vampir yang bersembunyi di antara manusia. Namun kali ini misi mereka dimulai di sebuah sekolah lokal. Saya adalah gadis yang tidak pernah tersenyum. Saat dirinya pertama kali masuk ke sekolah, hari itu bertepatan dengan hari Halloween. Seluruh siswa sedang sibuk untuk mempersiapkan keperluan pesta. Saya yang tidak suka dengan keramaian, memilih pergi ke ruangan kesehatan. Di sana dia menemukan jejak-jejak keberadaan makhluk yang sedang dia cari. Saat dirinya sedang fokus mencari, saya dikejutkan dengan suara langkah kaki yang datang ke arahnya. Mendengar hal itu, saya bersiap untuk menyerang. Namun ketika pintu dibuka, itu hanyalah seorang dokter kesehatan yang bekerja di sekolah itu. Di tempat yang lain, dua orang gadis sedang meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke ruang kesehatan sekolah. Salah satu di antara mereka sedang menderita penyakit anemia. Setelah guru itu mengizinkan, mereka berdua bergegas pergi ke ruang kesehatan. Di tempat itu, dokter yang sama segera merawat salah satu di antara mereka. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan saya yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Tanpa basa-basi saya langsung menebas gadis yang sedang terbaring di atas ranjang. Dia lalu beralih kepada gadis yang ada di sebelahnya. Saya mengetahui bahwa dua temannya itu adalah sesosok vampir yang sedang menyamar. Namun karena tebasan saya meleset, salah satu makhluk itu berhasil kabur. Saya lalu mengejar makhluk itu hingga ke sebuah pesta Halloween. Karena semua orang memakai kostum, makhluk itu berhasil menyamar dengan sempurna. Namun dokter itu tidak sengaja menemukannya. Hingga akhirnya dia dibawa oleh makhluk itu. Beruntung saya segera menemukannya dan membawa dokter itu pergi menjauh. Mereka berlari menuju ke sebuah gudang terbengkalai. Di sana saya mencari senjata untuk melawan makhluk itu. Karena sebuah pistol saja tidak mampu untuk membunuhnya. Ketika sedang mencari pintu ruangan itu tiba-tiba tertutup. Saya segera berlari untuk membuka pintu itu. Namun sayangnya pintu itu terkunci sangat kuat. Semua lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Ini hanya berarti satu hal. Makhluk itu telah menemukan mereka. Dia berhasil masuk melalui atap. Makhluk itu mengincar dokter yang telah melihat wujud asli mereka. Dokter itu sangat ketakutan. Untungnya saya datang tepat waktu. Dia memukul makhluk itu dengan alat seadanya. Namun alat itu tidak cukup untuk membunuh makhluk itu. Makhluk itu malah berhasil memojokkan saya. Di detik terakhir, sang dokter mengendarai mobil dan menghancurkan pintu yang terkunci. Dari balik pintu rekan saya muncul dan melemparkan sebilah pedang ke arah saya. Dengan pedang itu saya berhasil menebas makhluk itu menjadi dua. Makhluk itu pun tewas untuk selamanya.